Oke, terima kasih Anda masih bersama dengan Perempuan Bicara. Saya langsung ingin mendengar jawaban atau tanggapan dari Mbak Nining ya. Presiden sudah marah, sudah tegur, sudah inspeksi gitu ya. Kemudian ditanyakan lagi gimana, cukup nggak tuh dengan teguran itu? Iya, kalau hal itu kan sangat tidak cukup ya, karena kita tahu 2 tahun terakhir ini berbagai macam kebijakan, regulasi berdampak kepada masyarakat, tidak hanya kepada kaum buruh, justru banyak kebijakan-kebijakan itu adalah tidak berpihak kepada rakyat. Contoh misalkan ketika di masa pandemi 2 tahun terakhir kemarin PHK yang begitu Ya. berjatuhan terhadap kaum buruh atau dirumahkan mereka tidak dibayar, keluar surat edaran menteri tentang persoalan upah dinegosiasikan sehingga banyak para pekerja tidak begitu banyak untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mau tidak mau menggali lubang secara terus. Nah hari ini sudah mulai aktif gitu ya para pekerja, terus kemudian dalam situasi dengan berbagai macam kenaikan ini akan berimbas. Saya misalkan contoh, kami 2 minggu roadshow di seluruh Sumatera. Di Sumatera itu mulai dari Lampung sampai ke Tapanuli Selatan, terus Mandailing Natal sampai ke Pasaman Barat. Di sana semua perkebunan sawit. Ya. Bayangkan kalau upah buruhnya hanya 94.000 dibayar sehari untuk memenuhi kebutuhan persoalan membeli beras, kemudian belum lagi kebutuhan yang lain, itu semakin memberatkan masyarakat gitu ya gitu. Apalagi kalau misalkan kita bicara selain perbudakan di perkebunan sawit, upahnya yang sangat minim, keamanan yang sangat minim gitu ya, kesejahteraan, pengawasan dan penegakan hukumnya juga masih sangat minim. Belum lagi yang kita hadapi hari ini dengan berbagai macam, saya katakan dengan berbagai macam kenaikan kebutuhan ini tidak hanya terjadi di satu daerah, hampir terjadi pemerataan gitu ya gitu. Tapi Mbak Nining, Bagaimana mungkin kita bicara tentang persoalan pertumbuhan ekonomi gitu ya, sedangkan di negara kita ini sebenarnya produsen nomor 2 terbesar sawit gitu ya, dari kesejahteraan minim, terus kemudian tata kelolanya juga sangat keliru gitu ya gitu. Belum lagi dengan saya katakan di awal tadi sebenarnya negara ini sebenarnya seolah tidak berperan, semua diserahkan kepada mekanisme pasar sehingga yang menentukan harga dan kemudian yang lain itu adalah pasar gitu. Oke, sekarang dikasih solusi Mbak Nining, sekarang dikasih solusi oleh pemerintah yang masih dalam perencanaannya ini ya Bu Irma ya, adalah soal subsidi bantuan langsung tunai misalnya BLT ya, BLT ada 300.000 kalau tidak salah ya, 300.000 ya selama 3 bulan ya, lalu kemudian ada mungkin subsidi upah, semua yang berpenghasilan di bawah 3.500.000 akan disubsidi 1 juta rupiah, cukup tidak untuk menangani beberapa bulan ini? Iya, saya belum sebelum menjawab cukup atau tidak, kita harus lihat realitanya gitu ya. Bantuan subsidi upah gitu ya. Hampir mayoritas 1 tahun ini tidak terjadi kenaikan gitu. Tahun sebelumnya juga hal yang sama gitu ya gitu. Tahun 2021 dengan menanggung beban kenaikan upah, kenaikan kebutuhan pokok 1 tahun dengan ada BSU gitu ya gitu. Itu tidak menjawab. Kenapa? Itu hanya diberikan hanya 3 bulan kok gitu ya. 1 tahun itu harus ditanggung oleh kaum buruh. Terus belum lagi subsidi ini rawan tidak tepat sasaran, diskriminatif, belum lagi korupsi di sana gitu kan. Sebenarnya solusinya adalah bagaimana tentang persoalan kesejahteraan, misalkan membuat standarisasi upah layak secara nasional dari Sabang sampai Merauke. Jadi tidak ada lagi misalkan daerah yang pendapatan kaum buruhnya rendah, terus kemudian padahal harga kebutuhan di Sumatera itu lebih mahal loh dibanding dengan Pulau Jawa gitu ya, tapi upahnya jauh lebih rendah. Maka sebenarnya dorongannya adalah bagaimana kebijakan upah standarisasi upah layak secara nasional. Sehingga itu juga akan tidak memberatkan pemerintah. Kenapa? BSU ini kan bantuan, pasti akan mengambil uang dari anggaran negara atau dari hutang dan itu akan memberat. Tapi kalau rakyatnya pendapatannya sudah layak, negara tidak harus pikirkan bantuan subsidi terhadap rakyatnya. Justru rakyat harus bisa menabung sekarang. Boro-boro untuk menabung, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja semakin sulit gitu. Baik, saya mau ke Bu Neti. Bu Neti, tadi tanda tanya besar dari Mbak Nining misalkan, roadmap kebijakan upah secara nasional mungkin dipertanyakan. Roadmap tadi kebutuhan pangan dari Bu Afi juga dipertanyakan. Nah dengan solusi BLT 300.000 rupiah dengan subsidi upah 1 juta rupiah, bagaimana menurut Bu Neti? Apakah ini menjadi solusi yang tepat? Ya, saya pikir sebelum kita jawab atau sebelum kita simpulkan tepat atau tidak tepat,
persoalan yang tadi juga sudah diangkat oleh Bu Afi adalah masalah data ya. Sampai hari ini kita masih menemukan sengkarut data. Jadi kalau kita bicara data, hampir di setiap kementerian lembaga itu punya data, tapi datanya nggak sinkron satu sama lain. Ya, sebutlah misalnya data terpadu kesejahteraan sosial yang menjadi baseline ya bagi pemerintah untuk mengalokasikan berbagai bantuan sosial. Itu pun juga sempat disoal dengan sangat mendalam ya oleh anggota Komisi 9 misalnya ketika kita bicara tentang pembekuan kepesertaan BPJS Kesehatan untuk PBI misalnya. Ada 12 juta lebih yang dibekukan begitu. Tanpa kemudian dikomunikasikan sehingga pemerintah daerah nggak siap. Nah, artinya sebelum kita kemudian mengalokasikan bantuan sosial untuk menjadi salah satu solusi tadi ya, meningkatkan daya beli masyarakat untuk minyak goreng, kemudian diberikan bantuan sosial, saya pikir kementerian lembaga ini perlu duduk bersama gitu untuk menyamakan seperti apa data yang mereka miliki. BKKBN punya data, Dukcapil punya data, Kemensos punya data, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apapun bantuannya, saya pikir memang harus mulai diatur ya, waktu pembagiannya gitu. Kadang bantuan itu diberikan misalnya untuk anak sekolah, tapi bukan pada saat tahun ajaran baru misalnya gitu. Nah, kita tahu persis bagaimana karakteristik keluarga prasejahtera ya. Artinya kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya pilihan-pilihan mereka untuk kemudian menggunakan uang ya tidak sesuai dengan peruntukannya gitu. Tapi itu terjadi gitu. Nah, inilah yang kemudian menurut saya juga menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk mulai mengevaluasi seperti apa distribusi atau pembagian bantuan sosial itu sebagai safety net di tengah Berarti masyarakat. jangan langsung lompat dulu gitu ya. Sekarang pertanyaannya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pemerintah mengumpulkan sinkronisasi data yang diperlukan tadi Bu Irma. Karena ya berpengaruh nih, bahkan tadi 12 juta penerima biaya iuran BPJS pun dibekukan karena datanya masih mungkin tidak sinkron. Gimana Bu Irma? Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemerintah menyatukan data? Harusnya sih nggak lama ya. Berapa? Nggak lama itu berapa lama? Ya 6 bulan cukup kalau memang mau dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kami di Komisi 9 sama yang di Teh Neti tadi bilang, PBI contohnya. PBI itu nggak tepat sasaran. Kenapa dibekukan? Karena nggak tepat sasaran. Jadi yang dikasih itu justru sanak famili dari oknum-oknum pemerintah daerah. Jadi sanak familinya kepala desa, sanak familinya camat, sanak famili-familinya mereka begitu. Padahal sebenarnya mereka nggak harusnya terima. Ya. Nah, yang dikhawatirkan Ninding tadi adalah distribusi dari bantuan sosial tadi tidak tepat tunai sasaran. tadi ya. Nah, saya kira itu wajar dikhawatirkan. Tapi memang pemerintah harus melakukan kontrol yang ketat untuk itu gitu. Nggak bisa juga kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah saja karena fraud di sana juga tinggi. Tapi kalau dari Bu Irma lebih cenderung menolak dulu nggak supaya jangan dulu nih karena belum sinkron datanya. Nggak bisa juga, kita kan butuh. Ya kayak Mbak Afi tadi bilang tadi kan sudah disampaikan oleh beliau kan bahwa nggak boleh subsidi jangan ke barang, ke orang dalam situasi hari ini. Kalau ke barang berbahaya gitu ya karena tadi Nining bilang bahwa standar upah nasional. Kalau saya nggak setuju, kenapa nggak setuju? Karena biaya hidup di Sumatera dengan di Jawa beda, ya biaya hidup di di Papua beda dengan di Jakarta dengan di Sumatera. Contoh nih, saya kan rumahnya di Lampung, saya orang Lampung ya, saya tinggal di Lampung dan punya rumah di Lampung dan punya usaha di sana. Jadi kalau di Lampung itu kan upah minimum regionalnya sekitar 2 juta sekian, toh mereka bisa hidup dengan itu. Tapi kalau di Jakarta itu tidak bisa. Nah saya terus terang kalau di Lampung tuh saya suka karena semua barang-barang murah. Yang namanya tomat itu saya beli kalau di Lampung itu 5.000 sekilo. Nah kalau di Jakarta kan beda sudah sampai 9.000. Di sana 5.000, Jakarta sampai 9.000. Jadi kan perbedaan itu jelas ada ya kan karena memang living cost setiap kabupaten kota tuh beda-beda. Jadi kurang tepat. Jadi nggak bisa disamain, nggak bisa juga, karena kan nanti bangkrut dong
industri-industri di sana kalau sampai semua menjadi satu harga, satu tarif harga nasional itu nggak bisa Jadi juga. subsidi orang masih jadi yang jangka pendek solusi yang tepat menurut Bu Irma? Saya kira saat ini, untuk saat ini yang tepat itu. Subsidi Jadi kalau, orang? Ya, saya sepakat dengan Mbak Afi. Yang saya maksud adalah standarisasi upah layak, artinya gini, apa sih standarisasi upah layak? Misalkan bagaimana para pekerja ini bisa memenuhi persoalan pangan. Bagaimana bicara tentang persoalan pendidikan, kesehatan gitu ya, terus kemudian juga tempat tinggal. Itu yang harus kita punya perspektif dulu gitu ya, standarisasinya itu. Nah, persoalan nanti misalkan di daerahnya, misalkan Papua memang jauh lebih tinggi dibanding dengan wilayah Jakarta gitu ya gitu. Terus kemudian kalau kita lihat misalkan di Pulau Jawa dengan di beberapa wilayah Jabotabek tidak begitu banyak berbeda. Misalkan kayak kalau kita minum teh manis di sini dengan di sana sama-sama 3.000 4.000 kan gitu. Nah, itu yang saya maksud, bukan berarti misalkan upahnya di sini standarisasi nasional, yang saya maksud adalah standarisasi upah layak gitu loh. Nah, itu yang harus layak kita punya gitu. Iya, karena sampai hari ini kan kita nggak punya itu gitu loh. Sehingga ketika terjadi problem-problem yang seperti sekarang ini ya gitu, dengan liberalisasi tenaga kerja yang sistem kerja kontrak, alidaya, outsourcing, orang tidak lagi punya standarisasi pendapatan yang layak. Misalkan kayak buruh kontrak, dia aturan memang menyatakan dia tidak boleh dibayar di bawah upah minimum. Kayak buruh magang, dia dikatakan nggak boleh. Dia ada tentang persoalan hal yang kemudian mengenai tentang persoalan dia diberikan uang saku. Nah, ini kan bentuk sebuah kebijakan yang memang akhirnya menimbulkan banyak masalah di lapangan. Kayak gitu. Sedikit aja saya sampaikan, saya pernah memberikan solusi kepada satu pabrik di Jakarta, di Tangerang, teman-teman demo di sana. Itu pabriknya itu pabrik pakaian Korea. Jadi pada saat itu si pabrik ini nggak bisa membayar upah umum regional sama di UMR Jakarta, nggak sanggup. Dia hanya sanggup bayar 2.800.000. Terus teman-teman demo, kemudian saya berikan solusi. Saya ketemu sama orang pabriknya dan saya bicara. Orang pabriknya bilang, Bu Irma, kalau kami disuruh bayar UMR kami gulung tikar, kami tutup. Karena memang produksi kami sekarang 50-60%. Saya tanya sama buruhnya, benar nggak itu? Benar. Kalau gitu saya tanya, terus kalian maunya seperti apa? Ya kita mau ada kenaikan, Bu. Tapi perusahaan nggak bisa karena memang produksi menurun. Akhirnya saya ambil keputusan, saya lapor sama Menteri Tenaga Kerja. Jadi kalau nanti produksinya naik menjadi 80-90%, dia harus bayar UMR yang sebenarnya. Standar, Mau nggak perusahaan? Mau. Nah, kemudian saya tawarkan kepada buruh, mau nggak seperti itu? Akhirnya buruh bisa terima. Nah, sebenarnya komunikasi yang harusnya dilakukan oleh perusahaan dan pekerja. Kemudian kontrolnya harus ada di Kementerian Tenaga Kerja, jangan dibiarkan. Nah, dibiarkan nanti perusahaannya seorang-menang dong dengan benar nggak semua perusahaan memang mengatur susah atau tidak? Seperti itu ada. Iya, kalau hal seperti itu kan nggak bisa ditampikan ya kalau case by case. Tapi harus kita lihat relasi yang selama ini kan relasi timpang gitu. Tidak banyak para pengusaha yang tidak terbuka. Kalau dia berkomunikasi terbuka dari awal, bagi kita buruh, saya yakin buruh punya kejiwaan kemanusiaan juga gitu. Tapi jadi ini persoalannya gini, persoalannya itu adalah perusahaan sendiri juga kurang transparan. Jadi mereka itu kalau untungnya besar diam-diam aja, tapi kalau begitu rugi baru ngomong gitu ya. Jadi menurut saya kenapa ada MSOP itu juga penting supaya ada rasa sense of belonging daripada pegawai. Nah, oleh karena harus ada transparansi sehingga mereka itu kalau susah ikut susah, senang ikut senang. Jadi jangan senang aja mereka dilupakan. Kita akan sambung lagi bagaimana solusinya, paling tidak jangka pendek untuk membantu kita keluar dari kesulitan ini. Sesaat lagi di Perempuan Bicara.